Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Warisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat mengenal Islam, semoga Allah merahmati kita dimanapun kita berada. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat mengenal Islam semua yang telah sudi like, komen, dan subscribe channel kami ini. Semoga Allah membalasnya. Jazakumullah khairan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berita yang sedang viral di media sosial termasuk di YouTube sahabat mengenal Islam, yaitu tentang tesis Kiai Idham ya, berkenaan tentang nasab Ba'alawi. Apakah benar Ba'alawi terhubung sanadnya, terhubung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak? Jadi Kiai Idham menyatakan bahwa nasab Ba'alawi menurutnya tidak terhubung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini sekarang semakin heboh dan semakin panas, dioper ke sana ke sini. Sahabat mengenal Islam, terlepas daripada pendapat Kiai Idham tadi ya terhadap tesisnya, ada nasihat yang baik dari Dr. Muammar Ma'ruf terhadap umat muslim yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ini. Apakah benar keturunan Nabi atau bukan? Mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz berikut ini. Ustadz, dia ni orang Arab, keturunan Nabi. Entah ya entah tidak. Cuba cek DNA. Tak berani. Kan ramai ni para yang mengaku keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Pasti dia marah. Bahkan ada yang mengatakan cek DNA haram. Takutlah tu. Takut ketahuan kalau dia tu bukan keturunan Nabi. Andaikan itu keturunan Nabi sendiri pun, kalau seandainya berbuat mungkar, itu tak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dibuat oleh Kan'an bin Nuh. Disebutkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 45 dengan 46. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakanlah Nabi Nuh mengatakan, inna bani min ahli. Ya Allah, itu kan anakku ya Allah. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluarga engkau. Kalau seandainya itu darah daging yang terus menipu derhaka, terus tak diakui, apatah lagi ini keturunan yang jauh entah berantah. Sahabat mengenal Islam, banyak sekali yang mengaku-ngaku dirinya Habib pada saat ini, namun perilakunya tidak mencontohkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau boleh dikatakan sangat jauh sekali. Mereka merokok, mereka bergaya seperti preman, bertato, mereka berbicara dengan nada yang keras, bahkan membentak-bentak, mengucapkan kata-kata kotor. Ini tentunya jauh daripada perangai atau sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi, walaupun belum tentu
nasab mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau bahkan seandainya nasab mereka terhubung kepada Nabi Muhammad, atau bisa dikatakan seandainya mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW, tentunya mereka juga tidak boleh sebebas itu untuk melakukan perbuatan dosa. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah dilobi oleh seseorang untuk meringankan hukuman bagi seorang perempuan yang mencuri. Lalu beliau berdiri dan berkhutbah seraya mengatakan, "Wahai manusia, seandainya anak saya Fatimah yang melakukan pencurian, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sahabat mengenal Islam, kalaupun benar mereka cucu Nabi, keturunan Nabi, tentu kita akan menghormati dan menghargai. Apalagi tingkah laku mereka, ketakwaan mereka, akhlak mereka menunjukkan seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun belakangan ini banyak sekali yang mengaku Habib, malah menyampaikan dakwah-dakwah yang jauh dari dakwah Nabi Muhammad. Cerita-cerita mereka tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahkan mengarah kepada hayalan-hayalan atau bualan-bualan, cerita-cerita yang doktrin agar menghormati dan memuliakan nasab mereka. Ini tentunya merusak, tak perlu kita ikuti. Ini contoh videonya beberapa sahabat Islam. Hakada. Nih kita punya apa namanya nih, siwak. Siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan nih, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la ya'lam. Apakah seperti itu Nabi SAW berdakwah? Tentu tidak, sahabat menurut Islam. Mereka ini berdakwah seolah-olah sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja, sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Tidak ada dalil, bahkan mengarah kepada bualan-bualan atau hayalan-hayalan yang tentunya dapat menyesatkan kaum muslimin. Sahabat menurut Islam, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang perlu kita garis bawahi pada video kita kali ini adalah siapapun orangnya, yang kita lihat adalah ketakwaannya kepada Allah. Meskipun dia keturunan Nabi Muhammad, kalau akhlak dan perilakunya tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah, tidak perlu kita ikuti. Karena Nabi sendiri yang mengatakan seandainya anaknya Fatimah yang mencuri, maka dia sendiri yang akan memotong tangannya. Sahabat mengenal Islam, anaknya. Sekarang Habib ini seandainya terhubung nasabnya kepada Nabi Muhammad, sudah berapa keturunan jarak beliau dengan Habib ini. Sedangkan anak beliau saja, beliau sendiri yang akan memotong tangannya, apalagi Habib ini yang katanya apabila melakukan perbuatan dosa malah diampuni dan tetap masuk surga. Auzubillah. Ini yang harus kita perhatikan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan di video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.